Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, walaupun di jam pertama tadi kalian sudah berdoa, tapi alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapatkan berkah agar pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Mulai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita cek terlebih dahulu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Ada yang belum masuk, siapa? Abdurrahman Arsy ada? Adista. Aditya Yuliansyah. Apa ini? Pramuka ya? Aisyah Cesar. Aisyah Nurfadila. Aldila Afika. Amanda Bunga. Amelia Agustina. Anggarda Binar. Aretsani Koida. Cut Safa. Alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Terus yang ikut pramuka 2 orang dan 1 teman melaksanakan tugas. Baik, kalian tadi sebelum pelajaran biologi pelajaran apa? PKWO. Terus? Agama. Oke, sekarang kita belajar yang sudah kalian tes awal kemarin, asesmen awal. Masih ingat? Oke, silakan dilihat gambar di depan. Gambar di depan ini adalah gambar daging sapi yang sudah dikasih parutan. Nah, pernah kayak gini nggak? Pernah. Kapan terakhir kalian kayak gini? Kurban. Kenapa sih harus dikasih nanas kayak gini? Biar empuk. Udah pernah kalian buktikan? Udah. Kalau biasanya nggak pakai nanas, kalian biasanya masak apa sih? Kalau nggak pakai daun, nggak pakai nanas tadi, itu butuh berapa lama buat matengnya? 2 jam. Kalian masak apa kemarin pas kurban? Sate biasanya. Sate itu kalau sate nggak pakai gini-gini, kalian ngipasinya sampai berapa kali? Atau sampai berapa menit? Lama kan ya, dibandingkan dengan kalian menggunakan parutan nanas. Sebenarnya kenapa sih parutan nanas itu bisa membuat daging sapi tetap empuk, cepat empuk? Kenapa? Karena memecah protein, betul sekali. Jadi di daging ini kan protein nih yang banyak, itu dibantu pemecahannya oleh nanas. Nah, apa kandungan yang ada di dalam nanas ini sehingga menyebabkan daging sapi tadi menjadi lebih empuk? Itu yang akan kita pelajari. Betul, kita akan mempelajari tentang enzim. Nah, bisa dilihat di sini tujuan pembelajaran kita. Kita masuk bab yang kedua ya, 12.2. Di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan bioproses reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nanas itu makhluk hidup nggak? Ya. Terus sapi itu makhluk hidup nggak? Ya. Kita manusia juga makhluk hidup. Serta bagaimana mengatasi dalam makhluk sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana nanti agenda-agenda kita itu nggak hanya hari ini ya, tapi kita akan agak panjang ini karena enzim nanti ada kaitannya dengan metabolisme. Yang pertama, hari ini kita akan membuat mind map karena kita baru awal, kita akan mengeksplorasi apa itu enzim. Kemudian menjelaskan cara kerja enzim dengan cara nantinya adalah literasi grafik. Itu pertemuan berikutnya. Kemudian berikutnya lagi kita akan melakukan percobaan yang terkait dengan enzim, serta kita akan memasuki materi metabolisme. Materinya kelas 12, ini khas sekali materi kelas 12. Bagaimana? Sepakat ya? Oke, kita sepakat kita ulangi lagi kesepakatan kita yang lalu-lalu bahwa
nanti penggunaan handphone itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang akan kita tentukan selanjutnya. Terus apalagi kesepakatan kita? Oke? Baik. Berikutnya nih, kita lihat hasil asesmen awal kalian di hari apa kemarin? Jumat ya. Di hari Jumat kalian itu udah 27 orang itu bisa menarik kesimpulan. Bagus. Terus tapi baru 10 orang aja yang bisa menganalisis fungsi dari enzim. Mungkin karena memang kalian belum mempelajari tentang enzim ini. Terus berikutnya kalian, nah ini yang perlu kita tekankan lagi nantinya, kalian untuk mempengaruhi faktor apa sih, faktor gimana sih pengaruh faktor tubuh terhadap enzim gitu. Nah, ini kita mengulas materi yang materi kelas berapa ya? 11. Materi pencernaan. Ada yang masih ingat? Nih pertanyaannya apa? Nama enzim yang ada di mulut, siapa yang masih ingat? Lipase. Mulut loh, di mulut. Amilase. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Enggak ada. Di mulut hanya ada amilase. Apa fungsi amilase? Memecah karbohidrat menjadi glukosa. Buktinya apa? Waktu kalian makan nasi, diapain? Dikunyah, lama-lama manis. Itu kalian kasih kecap enggak? Enggak. Ya secara alami kalau kita mengunyah terus-menerus yang agak lama, itu akan menyebabkan nasi tadi menjadi manis. Senyawa yang digunakan untuk membuat enzim itu apa? Yang buat enzim loh, kita kan tadi udah bicara tentang enzim amilase. Nah, ini senyawanya apa? Ada yang udah cari tahu senyawanya? Belum? Oke, nanti akan kalian pelajari. Terus kita mengingat kembali di materi kelas 10 bioteknologi. Kalian dapat bioteknologi enggak di kelas 10? Dapat tentang tempe enggak? Ya, tahu tentang tempe ya? Atau kalian pasti pernah makan tempe nih? Ya enggak? Nah, kalau kalian makan tempe, itu beli tempenya itu yang sudah jadi tempe atau jadi kedelai? Ada yang sudah jadi tempe, ada yang masih kedelai. Berapa yang masih jadi kedelai? Yang masih kedelai siapa coba? Ya, berapa hari biar jadi tempe itu biasanya berapa hari? 2 hari. 2 sampai 3 hari. Kamu nyimpannya di mana? Di atas meja dapur, tidak di dalam kulkas ya. Oke. Kenapa? Hanya ditutupi. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang pernah nyimpen tempe di kulkas, ada nggak yang pernah nyimpen tempe di kulkas? Kalau udah jadi, kenapa tempe yang udah jadi kalian masukkan ke kulkas? Biar tidak busuk. Terus kalau yang belum jadi kita masukkan di kulkas gimana? Nggak jadi. Nah, di sini pengaruh penyimpanan dalam hal ini adalah pengaruh suhu itu akan mempengaruhi proses pertumbuhannya jamur itu kan ya. Nah, proses pertumbuhan jamur tadi diatur oleh enzim. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan materi yang telah lalu. Nah, oleh karena itu, karena kita akan mempelajari tentang enzim, di sini sudah ada kelompok-kelompok berdasarkan kemarin tes awal kita. Nah, silahkan, saya pengen kalian untuk bekerja bersama kelompoknya. Silahkan. Ya, silahkan. Oke, saya cek suaranya dulu, Mama. Kelompok 3 mana? Kelompok 4.
Bisa bisa kita fokus. Sekarang kita fokus ya. Oke. Yang akan kita lakukan itu adalah membuat mind map. Walaupun ini mind map, waktu kita 50 menit ya. Estetik estetik nih ojo suwe-suwe gitu. Maksudnya gitu. Estetik estetik tapi jangan lama-lama. Bisa kalian cari informasi-informasi terkait enzim, misalnya ini saya beri contoh, ada pengertian mungkin apa sih yang dimaksud dengan enzim, bagaimana strukturnya, bagaimana sifatnya yang membedakan dia dengan zat-zat yang lain, cara kerjanya, faktor yang mempengaruhi, serta satu nanti yang wajib, saya akan memberikan kalian satu kasus, terus kalian pecahkan dan kalian tampilkan juga di dalam mind map tersebut. Nah, aturan dari mind map itu adalah satu muka ya, jadi gak oleh bolak-balik. Oke? Gak oleh bolak-balik, gak boleh bolak-balik. Siap? Sekarang pukul 13.15. Jadi waktunya 50 menit. Empat, oke. Satu sampai 6. Selesai kelompok sudah. Oh masih. Terima kasih. Iya. Sudah, setiap kelompok sudah dapat satu kasus ya. Setiap kelompok sudah dapat satu kasus. Silakan kalian cari informasi-informasi, tempelkan tentang enzim. Waktunya 50 menit. Dibagi rata tugasnya. Silakan bekerja. Oh iya, semuanya di sini di depan itu ada gambar yang bisa kalian jadikan acuan khusus untuk struktur. Nah, di sini ada contoh gambar. Ini ada di buku paket. Bisa kalian buka buku paketnya. Atau kalau kalian, ibu saya pengen gambarnya yang agak beda, boleh. Silakan kalian cari senyaman kalian. Ini ada salah satu contoh. Yang ini. Gitu. Saya spoil tentang aspek yang akan dinilai nanti ya, biar nanti kalian menyesuaikan. Yang pertama adalah kelengkapan materinya. Lengkap nggak materi kalian atau cuma judul aja? Terus kualitas mind map. Nah, di sini kualitas mind map itu, tolong dong tenang dulu. Kualitas mind map misalnya kerapian, kreativitas, nilai skor maksimalnya 4. Kelengkapan materi tadi juga 4. Berikutnya adalah analisis presentasi. Yang presentasi nanti berapa orang? Berapa kelompok? Semuanya enggak? Sampel ya untuk hari ini kita sampel 2 sampai 3 kelompok. Sepakat? Ini apa nih? Kimia. Ya, Bu. Biokatalisator. Iya, kan jadi kata biokatalisator. Karena biokatalisator, katalis itu mempercepat, tergantung mempercepat apa. Tadi argumenmu apa?
nggak harus cepat, tapi ada yang Soalnya tadi kan katanya kayak mengubah itu kan. ya itu biar maksudnya adalah biar pengubahan itu lebih cepat. Iya. Sudah tenang. Yang tidak ada adalah Rizka karena sedang kurang. Kalian sudah menulis apa aja? Semua? Kalian sudah menulis apa itu? Pertama, komponen. Mati pura. Bukan apa, please. Bukan apa, please. Bukan apa. Tenang. Apa nih seret-seret? Iya, sir. Ijo, kesini. Kalian adalah kelompok yang tidak hadir. Iya, karena tinggal nempel. Najis berbakat menggambar ya ternyata ya. Atau tidak? Jangan lupa dikasih keterangan. Saya lihat saya sudah berkeliling, sudah luar biasa semuanya. Dalam waktu 1 jam sudah bisa menghasilkan mind map yang bagus sekali. Bisa tolong difoto, fotonya nanti akan kita tayangkan di sini. Jadi yang jelas, yang tegak. Ya, silakan difoto, kita tayangkan di LCD nanti. Semuanya, teman-teman yang lain, tolong untuk tidak sibuk dengan pekerjaannya sendiri, bisa melihat hasil kerja dari teman kalian yang telah menyelesaikan dan mengunggah di grup WhatsApp kita. Ya, inilah mind map. Ya, silakan bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Ya. Di sini saya beserta kelompok saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah kita buat. Tentang enzim, yang pertama nanti ada pengertian, lalu cara kerja, sifat, struktur,
fungsi, dan analisis kasus yang telah diberikan oleh Bu Rizky tadi. Dan kebetulan kami mendapatkan kasus 4. Jadi pengertian dari enzim sendiri adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis. Itu adalah pengertian dari enzim. Yaitu selanjutnya adalah cara kerja enzim. Enzim mengikat substrat membentuk kompleks enzim substrat, menurunkan energi aktivitas, lalu melepaskan produk dan kembali aktif. Selanjutnya yaitu adalah fungsi. Fungsi mempercepat reaksi biologis seperti pencernaan, metabolisme, dan Protein dalam daging, dia itu dipecah terus-menerus oleh daging yang mengakibatkan dagingnya itu lembek atau bahkan sampai hancur seperti bubur. Lalu langkah yang bisa dilakukan agar perendaman optimal. Gunakan daun pepaya secukupnya dan diremas dahulu sebelum dicampurkan. Yang kedua, bungkus daging dengan daun pepaya dan diamkan kurang lebih 20-60 menit saja. Kalau lebih dari ini ya akan mengakibatkan kasus ini. Yang ketiga, hindari perendaman terlalu lama untuk mencegah hancur. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Tidak ada, atau ada tambahan? Ada dari tambahan teman-teman mungkin yang dari lain, teman-teman. mungkin yang ini tadi belum disampaikan, kalian menemukan. Gimana? Boleh? Tambahan, tanggapan? Boleh memberi tambahan, kritik, atau saran? Kalau dari mind map-nya gimana? Kalau dari kasusnya bagaimana? Dari kasusnya, menurut kalian setuju nggak bahwa enzim yang ada di daun pepaya tadi itu memecah protein yang ada di dalam daging sapi sehingga lunak sampai jadi bubur. Ini mirip dengan yang di awal tadi kita, yaitu apa? Ya, nanas. Jadi nanas sama si daun pepaya tadi memiliki fungsi yang sama sebagai enzim protease atau yang memecah protein. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab enzim dan juga akan ada nanti kasus yang sudah kami analisis dan tarik kesimpulan. Kasus, sebuah perusahaan deterjen meluncurkan produk baru dengan klaim menghilangkan noda protein dan lemak meski di air dingin. Mengapa kinerjanya itu menurun drastis di musim hujan? Di musim hujan, seperti pada tabel, suhu air itu turun dari 30 derajat sampai 18 derajat. Jadi enzim itu, seperti yang sudah dijelaskan Bu Rizky di awal, sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu rendah membuat reaksi lambat karena molekul bergerak perlahan. Jadi sebagian besar enzim dalam deterjen itu memang dirancang untuk optimal di suhu 30-40 derajat. Jadi saat suhu rendah, energi kinetik molekul itu berkurang sehingga frekuensi tumbuhan enzim substrat turun sehingga laju reaksi menurun drastis yang mengakibatkan penguraian protein atau lemak jadi lebih lambat sehingga noda tidak hilang secara sempurna. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan atau yang ingin ditanyakan? Oke, yang lainnya? Kalian sudah menyaksikan 2 presentasi. Presentasi yang terakhir tadi kasusnya apa? Tentang deterjen. Ada deterjen dengan penggunaan enzim yang efektivitasnya itu menurun pada saat musim hujan atau musim yang suhunya lebih dingin. Nah, berarti di situ enzim tadi seperti yang sudah dikatakan dengan kelompok ini, enzim tadi bekerja pada suhu yang optimalnya adalah berapa? 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di luar rentang itu, enzim yang ini itu akan mengalami penurunan efektivitas. Ada juga enzim yang bekerja di 90 derajat. Itu berarti pada makhluk hidup yang memang hidup di tempat tersebut. Begitu ya, ada pertanyaan mungkin dari kalian? Tidak ada? Bisa kita cukupkan berarti? Oke, bisa ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi kami tutup.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, tepuk tangan dulu juga buat kalian semua yang sudah membuat ini. Nah, dari sini, bentar ini dulu. Ini sampel aja. Jadi kata kunci, kita ambil kata kuncinya ya, bahwa enzim itu satu, biokatalisator. Bio itu berarti makhluk hidup, katalisator berarti mempercepat. Jadi mempercepat suatu proses yang ada di dalam makhluk hidup. Dua, kata kunci yang kedua, struktur utamanya adalah protein. Oke, protein. Yang mana protein ini namanya adalah apa? Apoenzim. Saya ulangi ya. Enzim tadi utamanya adalah protein. Enzim adalah protein dalam bentuk apoenzim. Tapi punya juga bagian yang tidak protein yang kita sebut dengan nama kofaktor. Terus nama lebih tepatnya adalah gugus prostetik. Ya, gugus prostetik. Nah, habis itu gugus prostetik kan non protein nih. Itu ada dua macam, yaitu kofaktor dan juga koenzim. Kofaktor itu yang anorganik, koenzim itu yang organik. Satu lagi bahwa enzim itu punya sisi aktif. Bayangkan misalnya tangan ini itu adalah enzim. Halo semuanya. Ya, ini tangan ini ada sisi enzim. Sisi aktifnya menurut kalian yang mana? Ya, yang sini. Ini adalah tempat peletakan substrat. Substratnya misalnya itu adalah zat yang akan diuraikan atau diubah. Misalnya ini substratnya. Substratnya taruh di sini. Plek. Terus ketika keluar ini sudah menjadi benda yang berbeda atau senyawa yang berbeda. Tergantung enzimnya apa. Enzim yang kalian kenal ini enggak? Alah, gak ketok. Amilase. Amilase itu enzim apa? Memecah amilum menjadi glukosa. Nah, berarti yang disebut substrat itu adalah amilum. Yang disebut produk adalah glukosa. Susu yang bebas laktosa, harus menggunakan susu yang bebas laktosa atau tidak mengkonsumsi susu sama sekali. Berikutnya, kalau rotinya itu tidak mengembang sempurna. Ada yang dapat kasus ini enggak? Ya, gimana? Kalau rotinya nggak mengembang sempurna, caranya biar mengembang ya? Ya, biar bisa mengembang sempurna, suhunya harus optimal gitu. Berikutnya, kalau daging sudah sering ya. Hasil cuci tadi juga sudah. Kalau begitu kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Semuanya bisa dibuka ininya. Oke. Oke, boleh lihat mind map tapi dilarang lihat HP. Siap? Bentar ya, sabar ya. Oke. Ya, nanti saya bacakan. Sabar. Kalau lagi nggak kan ditutup. Langsung scan ya. Oke. Yang belum tak sebutin 32, 19, 7, 23, 18, 14, 34, 32, 23, 18, 14, 34, 23. Oke. Ya, kita cek di sini. Oke. Enzim protease. Hore. Kita
Terakhir, soal terakhir sekarang. Kita cek and quiz siapa yang terbaik ini ya. Oke, player 8 siapa 8? 8 32. 6 sorry 6 30 dan 2. 6 siapa? Oke, 30 siapa? 30 siapa? Oke, 2 siapa? Oh, satu kelompok. Baik, tepuk tangan buat mereka. Apa kalian udah tahu apa itu enzim? Udah tahu? Siapa yang tahu boleh angkat tangannya. Apakah kalian sudah berpartisipasi di dalam membuat mind map? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, oke. Apakah kalian sudah tahu tentang struktur enzim? Angkat tangan yang udah. Oke. Yang terakhir dari kegiatan antara mind map, presentasi, kuis, diskusi, mana yang paling menyenangkan bagi kalian? Mind map-nya. Baik, demikianlah untuk kegiatan hari ini. Kita tutup. Satu orang, satu siswa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Menyimpulkan pembelajaran kita. Silakan, Dede. Biokatalisator atau Yang fungsinya untuk mempercepat proses pencernaan atau itu tadi simpulan dari rekan kalian, Uday. Tepuk tangan dulu. Untuk agenda berikutnya nanti kita akan melanjutkan, kita akan fokus di pengaruh lingkungan terhadap enzim, diantaranya suhu dan pH. Ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.